Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah. Tetap semangat ya. Bertemu lagi dengan Pak Ali di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan hari ini kalian semangat, sehat, dan luar biasa. Dan Pak Ali ucapkan terima kasih banyak buat Bapak Ibu, orang tua, wali murid yang telah mendampingi putra-putrinya pada pembelajaran kali ini. Anak-anakku yang soleh dan solehah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, kali ini kita belajar di kelas 1 pada pelajaran yang pertama, yaitu tentang kasih sayang. Apa yang kamu lakukan ketika melihat nenek-nenek hendak menyeberang jalan? Kamu tentu iba dan ingin membantu kesulitannya. Nah, ulurkan tanganmu untuk menyeberangkan. Coba anak-anak perhatikan gambar yang ada di depan ini. Gambar itu terlihat anak-anak yang lagi menyeberangkan nenek-nenek. Nah, sikap itulah yang disebut kasih sayang. Kita harus menunjukkan sifat kasih sayang kepada sesama tanpa membedakan dari mana ia berasal, kaya, miskin, pandai, bodoh, penganut agama apapun, dan lain sebagainya. Itu harus kita tunjukkan sifat kasih sayang ini. Untuk materi kasih sayang ini terdapat 2 submateri. Yang pertama yaitu tentang kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Submateri yang kedua yaitu tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang soleh dan solehah, kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Kasih sayang adalah belas kasihan. Bagaimana mendapatkan kasih sayang dari Nabi Muhammad SAW? Kasih sayang Nabi Muhammad SAW dapat kita peroleh dengan meneladani dan mengamalkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu anak-anak, kita sebagai umat Islam, kita sebagai orang Muslim harus menunjukkan, harus meneladani sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kasih sayang. Nabi Muhammad menyayangi keluarga, saudara, dan tetangganya. Kepada seorang jahat pun Nabi Muhammad SAW tetap memberikan kasih sayangnya. Anak-anakku yang soleh dan solehah, ini ada sebuah cerita tentang sifat mulia Nabi Muhammad. Ya, coba anak-anak baca cerita berikut ini. Ketika berdakwah di Mekah, banyak orang menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Setiap Nabi Muhammad SAW pergi ke masjid, beliau dilempari kotoran. Nabi Muhammad SAW tidak pernah membalasnya. Beliau malah mendoakan agar orang yang jahat itu, agar orang yang sering melempari kotoran itu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika
orang yang melempar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam jatuh sakit, banyak orang yang berpendapat bahwa ia sakit karena kejahatannya, karena sering melempari Nabi Muhammad dengan kotoran. Nabi Muhammad mendengar berita tersebut. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Apakah Nabi Muhammad membalasnya? Tidak, anak-anak. Setelah pulang dari masjid, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam justru menjenguk orang yang sakit tadi dengan membawakan buah anggur dan kurma. Di sini banyak masyarakat, banyak orang-orang yang heran dengan sikap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad mau menjenguk orang yang jahat. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkunjung ke tempat orang yang melemparinya, orang yang sudah jahat kepadanya, orang yang sakit itu terkejut bukan main. Ya, orang itu tidak menyangka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjenguknya. Kemudian orang yang sakit itu, orang yang sering jahat kepada Nabi Muhammad itu, lalu menangis terseduh. Kejahatan yang dilakukan terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dibalas dengan kasih sayang. Akhirnya apa, anak-anak? Akhirnya orang tersebut masuk Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap-sikap inilah yang harus kita teladani, yang harus kita aplikasikan, yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Supaya apa? Supaya hidup kita tentram, tidak memiliki musuh, dan lain-lain. Coba bayangkan, kalau kejahatan dibalas dengan kejahatan, maka tidak ada akhirnya, akan berbalas-balasan terus-menerus. Sikap Nabi Muhammad inilah yang harus kita contoh, yang harus kita teladani. Nah, dari kisah kasih sayang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita mendapat pelajaran yang berharga. Kita harus berkasih sayang kepada sesama. Saling berkasih sayang menciptakan hidup rukun dan damai. Berkasih sayang kepada sesama termasuk sifat terpuji yang harus dipelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Kasih sayang dapat diwujudkan dengan berbuat seperti berikut. Yang pertama, menyayangi orang tua dan anggota keluarganya. Kedua, sayang kepada guru, teman, dan saudara. Yang ketiga, menyayangi sahabat yang membutuhkan pertolongan kita. Anak-anakku yang soleh dan solehah, berkasih artinya mempunyai rasa sayang, suka menolong sesama dalam hal kebaikan. Sayang artinya memberikan perhatian tanpa meminta imbalan apapun. Anak-anakku yang soleh dan solehah, berkasih sayang perlu dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti membantu kesibukan ibu bapak di rumah, menjaga dan menemani adik ketika bermain, mengajari adik belajar pada malam hari, menengok dan mendoakan teman yang sakit, meminjami alat sekolah kepada teman yang membutuhkan. Itulah contoh-contoh sikap kasih sayang. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya yang harus kita terapkan dalam kehidupan. Berkasih sayang juga ditunjukkan kepada hewan dan tanaman, ya, bukan hanya kepada manusia. Hewan dan tanaman pun perlu dikasih sayangi. Contoh perbuatan sayang
terhadap hewan dan tanaman. Yang pertama, memberi makan hewan peliharaanmu. Yang kedua, membersihkan kandang setiap hari. Yang ketiga, jangan menyakiti dalam bentuk apapun. Yang keempat, mengobati apabila peliharaan kita sakit. Ya. Kemudian untuk tanaman, contohnya menyirami tanaman setiap hari. Yang kedua, merawat tanaman-tanaman yang kita punya. Ya. Itulah contoh-contoh sikap kasih sayang yang perlu kita tunjukkan, yang perlu kita terapkan, entah itu terhadap manusia maupun terhadap ciptaan Allah yang lainnya. Anak-anakku, mudah-mudahan pelajaran ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Anak-anak tetap jaga kesehatan, semangat belajar, dan jangan lupa terus-menerus berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, diberikan ilmu yang dapat bermanfaat. Anak-anak, saya akhiri. Apabila ada kekurangan dan kekhilafan, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.